bagi kita semua. Kami dari SMA Negeri 18 Bandung. Study position yang kami ambil adalah kontra terhadap pendidikan jarak jauh pasca pandemi. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma. Saya Indra Setiawan. Saya Selina Sinaga. Indonesia saat ini difokuskan pada suatu permasalahan global, yaitu pandemi COVID-19. Virus yang ditemukan di kota Wuhan, Cina ini mengharuskan kita untuk membatasi kegiatan dari luar rumah. Hingga muncullah istilah work from home, di mana kita bekerja hingga belajar dilaksanakan di rumah masing-masing. Namun, himbauan untuk tetap berada di rumah tampaknya hanya sebagai kiasan semata. Bagaimana mungkin? Tidak sedikit kita temui para siswa yang menyalahgunakan waktu KBM hanya untuk mencari kesenangan belaka dan menutupi rasa bosan mereka. Hal ini dibuktikan langsung oleh Dewan Pendidikan Jawa Barat yang membidangi khusus SMK. Dia menyatakan bahwa persentase orang yang mengumpulkan tugas hanya di bawah 50%. Lalu kemana perginya mereka? Di mana pengawasan orang tua dan bimbingan para guru? Tidak sedikit juga guru yang memberikan tugas namun tidak memberikan penjelasan materi terlebih dahulu. Tidak sedikit juga kita temui kecurangan yang terjadi di kalangan para siswa ketika mereka mengerjakan tugas dan mengerjakan ujian. Hal ini tentu berpengaruh pada keefektivitasan pembelajaran jarak jauh dan berpengaruh juga pada kualitas penurunan pendidikan di Indonesia. Tidak semua siswa ataupun mahasiswa memiliki ponsel untuk mengakses internet. Tidak semua keluarga yang dapat memfasilitasi anaknya untuk pembelajaran jarak jauh. Itu karena kondisi ekonomi orang yang berbeda-beda. Menurut riset ICEAS, Yusof Ishak Institute menyatakan bahwa 69 juta anak kehilangan akses pendidikan pada saat pandemi. Dan hanya 40% orang Indonesia yang memiliki akses internet. Ironisnya lagi, menurut data UNICEF, Direktur Eksekutif UNICEF menyatakan bahwa terdapat 24 juta anak terancam akan putus sekolah. Hal itu sangat membuka mata kita bahwa terdapat jutaan anak di luar sana yang terancam akan masa depannya. Tidak hanya menimbulkan ketimpangan dan penurunan kualitas pendidikan, hal ini juga dapat berpengaruh pada kesehatan mental siswa maupun orang tua. Tribunnews.com melansir, di Banten telah terjadi kasus pembunuhan yang disebabkan stres dan ketidakmampuan orang tua untuk menghadapi anaknya yang kesulitan melakukan pembelajaran daring. Hal serupa juga terjadi di Bengawan Hilir, Jakarta. Sebagaimana dilansir oleh Tempo.co, ada pembunuhan seorang anak berusia 8 tahun oleh kedua orang tuanya dikarenakan tidak sanggup dan tidak mampu untuk menghadapi anaknya yang kesulitan melakukan pembelajaran jarak jauh. Pelaksanaan pendidikan jarak jauh tentunya akan sangat berpengaruh pada kesehatan mental siswa. Bagaimana tidak, siswa akan mengalami perubahan drastis terkait dengan aktivitas normalnya di sekolah. Riset yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 menyatakan 47% anak merasa bosan di rumah, 35% merasa khawatir terhadap pembelajarannya, 15% anak merasa tidak aman, 20% anak merindukan teman-temannya, dan 10% anak mengalami kecemasan terhadap ekonomi keluarganya. Maka terbukti bahwa sebagian besar anak mengalami kecemasan yang dapat berujung pada kesehatan mentalnya. Pembunuhan anak oleh orang tuanya, kekerasan serta diskriminasi kepada anak. Seorang anak yang bunuh diri dikarenakan ketidaksanggupan menghadapi pembelajaran jarak jauh. Lantas apa lagi? Kita berjuang atas misi kemanusiaan untuk tetap di rumah saja, untuk saling melindungi antar insan. Tapi apa yang terjadi? Misi kemanusiaan tersebut seakan-akan berubah menjadi sebaliknya. Memang kita sedang menghindari penyakit pandemi, tapi siapa sangka kita malah menghampiri penyakit mental. Permasalahan dalam internet. Internet merupakan salah satu akses terpenting yang harus dimiliki oleh setiap sekolah dan para siswa agar pelaksanaan PJJ ini bisa terlaksana dengan baik. Tapi yang kita ketahui bahwa banyak sekali di daerah terpencil sana masih banyak orang-orang yang belum mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Tentunya dalam masalah PJJ ini. Banyak sekali orang yang mengeluhkan tentang pelaksanaan PJJ ini karena minimnya akses internet yang baik serta kurangnya alat untuk belajar. Salah satu contohnya
terjadi di SMKN 1 Palibelo, Nusa Tenggara Barat. Hampir 99% siswa di sana mengeluhkan dengan pelaksanaan PJJ ini karena sebagian besar orang tua mereka adalah seorang petani yang tidak mampu untuk membelikan gawai karena perekonomian yang sangat minim. Dan tentunya semua ini masih menjadi PR besar untuk pemerintah ke depannya. Selain permasalahan yang sudah disebutkan, tentunya pelaksanaan PJJ ini mengharuskan setiap siswanya untuk melaksanakan PJJ dengan baik. Tetapi yang kita ketahui bahwa ketika banyak siswa yang menggunakan waktunya untuk mengakses internet, tentunya akan banyak sekali pula iklan yang akan ditampilkan di layar HP tersebut. Dan kita tahu bahwa kemungkinan besar iklan tersebut bisa berupa iklan pornografi, kriminalitas ataupun berita hoax. Dan semua itu bisa membahayakan pemikiran mereka. Dan di balik semua itu pula iklan tersebut dapat menarik siswa untuk bisa pergi ke halaman tersebut sehingga mereka bisa terjerumus ke dalam halaman tersebut. Berdasarkan pemaparan yang kelompok kami sampaikan, kami tarik kesimpulan bahwa hal ini sangat berhubungan dengan tujuan dari bangsa Indonesia sendiri, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kita tetap perlu untuk mengusahakan tetap berjalannya pendidikan pada masa pandemi ini. Pada intinya, kami merasa perlu adanya tinjau ulang serta evaluasi untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini. Menurut kami, akankah lebih efektif jika melakukan pembelajaran secara langsung, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan yang baik dan membatasi jumlah siswa per kelasnya, serta menerapkan sistem sesi. Dan juga tetap harus menerapkan syarat-syarat tertentu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.